Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait bagaimana cara kita menambahkan landing page di dalam atas header ya. Jadi kita gunakan atas header yang biasanya kita buat penawaran. Di sini kita coba untuk menginput ataupun memasang landing page di dalam atas header tersebut. Nah, jadi di dalam website WSP Bapak Ibu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk menyimpan ataupun menginput menginput script HTML terkait dengan landing page tersebut. Nah, selain dari full page ini ya, jadi pertama mungkin fitur full page, yang kemudian yang kedua ada namanya fitur landing page 3 multi ya. Landing page 3 multi, kemudian ada juga namanya domain full page. Nah, ini satu tadi itu full page, kemudian kedua itu landing page 3 multi, kemudian yang ketiga adalah domain full page. Ketiga fitur ini ataupun tiga menu ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk menginput script HTML yang kita hasilkan ya, yang kita buat dengan AI sebelumnya. Kemudian kita input script tersebut menjadi sebuah landing page. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa kalau dengan fitur full page itu kita membuat landing page tersebut dengan permaling sendiri ya. Jadi permalingnya ini kita buat sendiri, kita create sendiri sehingga kita bentuk menjadi sebuah permaling. Nah, misalnya kata domain kita ya, domain website kita, kemudian diakhiri dengan kata kunci ataupun judul postingan landing page kita tersebut ya. Jadi selain di full page ini, itu biasanya kita isi dengan landing page ya, kemudian GIMP juga bisa, kemudian juga aplikasi sederhana itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi bisa kita gunakan untuk penggunaan landing page dengan fitur full page ini. Kemudian sementara itu untuk di fitur landing page 3 multi itu kita menggunakan permaling yang postingan yang sudah kita buat Bapak Ibu ya. Jadi kalau di fitur LP3 multi kita wajib harus ada yang namanya postingan. Nah, postingan tersebut sudah kita buat, kemudian kita inspeksi ke Google, kemudian sudah terindeks. Nah, itu baru kita tambahkan yang namanya landing page 3 multi ya. Di sini kita lihat ada judul, kemudian halaman webnya, kemudian ini adalah kontennya. Jadi nanti judulnya kita buatkan Bapak Ibu ya. Kemudian ada halamannya ya seperti ini. Kita cek dulu di sini. Nah, ya judulnya teknisi listrik, kemudian ini adalah postingan-postingan yang terkait dengan jasa instalasi listrik Bapak Ibu. Ya, di sini ada kurang lebih ada 5 postingan. Kemudian di fitur halaman webnya ini kita isi dengan postingan-postingan yang sudah ada ataupun yang sudah kita buat di website kita. Kemudian kita isi kontennya di sini dengan script HTML yang kita sudah buatkan ke ChatGPT. Nah, daripada itu sistem ataupun cara main di landing page 3 multi ini berbeda ya dengan yang di full page tadi. Kalau untuk full page itu kita bikin sendiri ataupun kita create permalingnya. Sementara untuk di landing page 3 multi ini kita tidak bisa membuat permalingnya. Jadi kita buat dulu postingan, kemudian link postingan tersebut yang kita akan pasangkan landing page-nya. Nah, jadi selain dari postingan produk, kategori juga bisa ya di fitur LP3 multi ini. Jadi tidak hanya postingan saja Bapak Ibu. Jadi kalau mau di kategori ini langsung juga bisa ya. Jadi kita tambahkan dengan penggunaan fitur LP3 multi dengan penginputan landing page-nya. Nah, kemudian ada juga yang namanya domain full page. Nah, domain full page ini mungkin sekarang nggak bisa lagi pakai subdomain ya seperti ini. Nah, jadi memang kayaknya harus pakai domain mandiri. Jadi kita pesan dulu ke Titik Terang Kreatif juga boleh Bapak Ibu. Nah, jadi dipesankan domainnya sehingga nanti kita akan pasangkan domain kosongan tersebut agar bisa dijadikan untuk landing page-nya ya. Jadi domain full page ini lebih ke custom landing page Bapak Ibu dengan domain sendiri ya, dengan domain sendiri. Jadi sesuai dengan produk dan jasanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk atas header ya, atas header ini akan kita buat menjadi landing page. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, ini adalah postingan dari WSP ya. Kurang lebih di sini jasa konveksi bordir komputer Bekasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena ini website salah satu website dari Titik Terang Kreatif yang
buat oleh tim Pak Putra ya. Nah, sini kalau kita klik ya, nah dia langsung berubah menjadi landing page seperti ini. Nah, sebenarnya di bawah landing page ini Bapak Ibu, ini adalah WSP-nya Bapak Ibu ya. Di bawah ini adalah WSP-nya. Nanti kita akan sama-sama, kita akan praktekkan. Jadi di sini ada WSP-nya, namun di fitur LP di atas header tadi itu ada fitur yang mengubah ataupun menghiddenkan ataupun menyembunyikan WSP-nya di balik di belakang dari landing page ini. Ya, jadi sehingga tidak nggak akan kelihatan ini Bapak Ibu untuk WSP-nya, yang hanya kelihatan itu cuma landing page-nya saja. Nah, karena memang untuk di atas header ini itu lebih ke ini Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa muncul di mana saja. Kurang lebih seperti ini contohnya ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi itu kalau atas header itu seperti ini Bapak Ibu ya. Biasanya kita gunakan untuk penawaran juga. Dimanapun kita ngeklik, misalnya di beranda, di profile, di artikel, di kategori ya, kemudian di contohnya artikel ini. Nah, ini kalau kita buka artikel, dia akan tetap kelihatan ya, dia tetap akan muncul karena dia sudah lebih untuk tampilannya itu dia muncul di setiap fitur-fitur yang ada dalam website kita. Nah, jadi secara teknisnya, kalau postingan kita itu sudah banyak Bapak Ibu ya, sudah banyak terindeks di pencarian Google. Kalau kita mau bermain dengan landing page di atas header ini, kita usahakan produk yang kita miliki ataupun yang kita inspeksi di dalam website kita itu kalau bisa satu niche. Kenapa? Karena kalau kita buatkan ataupun kita mainkan landing page-nya di atas header ya, sementara produk Bapak Ibu itu berbagai macam seperti ini, contohnya kategorinya itu nanti kalau seandainya postingan yang kita buat itu yang terindeks, contohnya aluminium ini Bapak Ibu, harga kusen aluminium ini terindeks seperti postingan ini Bapak Ibu ya, postingan seperti ini ya. Jadi kalau kita klik, contohnya judulnya tadi jual kusen aluminium ya, kusen aluminium ini seperti ini. Harga pembuatan jendela kusen aluminium termurah. Nah, kemudian postingan tersebut terindeks di Google ya. Kemudian landing page yang kita buat itu sebelumnya produknya yang kita buat adalah jasa ini hewan kurban, jual hewan kurban ya. Jadi kalau dari segi konten yang terindeks di pencarian Google itu kusen aluminium, sementara kalau diklik saat kita klik itu ternyata landing page-nya membahas tentang ini hewan kurban, jual hewan kurban. Nah itu kan nggak masuk Bapak Ibu ya, ibaratnya nggak sinkron ya. Jadi nggak nyambung karena di postingan kita yang terindeks di pencarian Google dengan judul jual kusen aluminium, sementara kalau kita klik itu berubah menjadi hewan kurban pembahasannya. Nah itu kan nggak masuk Bapak Ibu. Jadi kurang tepat ya. Jadi konversi untuk traffic dan juga lead yang kita dapatkan itu menjadi kurang maksimal. Nah daripada itu mungkin kalau Bapak Ibu yang mau bermain atas header dengan penggunaan landing page-nya ya itu diusahakan yang kalau bisa produknya itu satu niche dulu. Nah, jadi kalau mau banyak kategori produk yang Bapak Ibu mainkan dan ingin mau dapat landing page, mungkin bisa lebih ke fitur yang full page ataupun yang landing page 3 multi tadi, seperti itu. Nah, baik kita akan coba langsung Bapak Ibu ya, kita akan coba praktek sama-sama bagaimana cara kita membuat landing page-nya ya. Jadi kita coba buat dulu di sini untuk landing page di ininya, kita buatkan penawaran dulu ya. Contohkan di sini. Kita ambil, kita copy dan kita submit ya. Nah, ini kita coba refresh, harusnya muncul di atas ini ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, dia muncul di atas ini. Kemudian kita akan coba membuat landing page-nya. Namun sedikit sebelum itu Bapak Ibu saya akan jelaskan sedikit kenapa bisa ini ya apa namanya bisa menjadi landing page-nya. Jadi di sini ada fiturnya Bapak Ibu, ada pilihannya. Pertama ditampilkan ya, dicek untuk ditampilkan, kemudian jadi landing page, jadikan landing page. Nah, nanti kalau kita mau membuat landing page yang tampilnya seperti ini saja Bapak Ibu ya, menjadi landing page seperti ini. Nah, ini perlu kita tambahkan yang namanya kita checklist nantinya fitur yang ini cek jika dijadikan landing page. Namun kalau hanya sekedar ditampilkan ya, itu nanti akan muncul WSP-nya di bawahnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan coba buat dulu ya. Di sini saya sudah siapkan prompt Bapak Ibu ya. Prompt untuk
prompt untuk landing page-nya. Saya akan buka dulu di sini ya. Ini saya sudah siapkan ya landing page-nya, prompt landing page-nya. Ini kita copy. Kemudian untuk gambarnya bisa kita ini kan ya. Kita coba ini dulu, gambar. Ini kita ambil dulu linknya ya. Ada nggak ini? Image-nya kita ambil dulu. Untuk gambarnya Bapak Ibu agar lebih bagus ya. Nah, ini ya, kita copy dulu. Kemudian kita coba ambil tadi ya di sini ya. Nah, ini kita copy promptnya. Mana tadi? Ke GPT ya. Sini. Nah, ini kita copy dulu. Jadi kita buatkan dulu link page-nya Bapak Ibu dengan AI ya, disesuaikan saja nantinya. Mau seperti apa tampilannya itu disesuaikan nanti Bapak Ibu. Nah, untuk pembuatan landing page ini mungkin untuk videonya sudah sering dibahas ya oleh Pak Putra di Zoom SEO Subuh. Jadi kalau Bapak Ibu ikut bergabung di komunitas SEO Subuh itu biasanya Pak Putra sering mengangkat mengangkat tema terkait dengan cara pembuatan landing page untuk pemula. Nah, itu ada untuk pemula, kemudian untuk yang tingkat lanjut ya. Itu biasanya beliau sering mengangkat temanya di Zoom SEO Subuh. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum bergabung di SEO Subuh, di komunitas SEO Subuh, kami sarankan untuk mengikuti ya. Karena memang untuk ilmu-ilmunya itu lebih banyak di situ Bapak Putra sharing ya, sharing ilmu di komunitas SEO Subuh. Jadi kita lihat lagi, kita cek dulu apakah sudah selesai nih Bapak Ibu. Nah, ini belum ya, aduh pakai JavaScript ternyata. Nah, ini kita copy ya, dan kita coba ini kan. Kita copy dulu. Nah, saya coba cek dulu Bapak Ibu. Nah, ini ya, cek dulu seperti apa jadinya. Nah, ini saya hapus dulu ya untuk yang ini. JavaScript-nya. Ini form order saya hapus dulu karena takut bermasalah Bapak Ibu form order ini ya. Nah, ini. Nah, kita coba, kita ambil ya, kita kopikan ke atas header tadi ya, atas header. Mana tadi? Atas header. Ini. Atas header. Nah, ini ya, kita coba edit. Coba edit. Nah, ini kita hapus ya. Ini kita hapus, kemudian kita source kan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini belum kita coba jadikan landing page seutuhnya Bapak Ibu, jadi akan kelihatan nanti ya. Dan kita coba refresh. Nah, dia berada seperti ini ya landing page-nya. Kemudian di bagian bawahnya itu dia muncul seperti ini. Jadi ada kelihatan landing page-nya. Ada kelihatan WSP-nya di bawah landing page tadi. Nah, sama halnya seperti ini Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ini landing page-nya, kemudian di bawah ini itu adalah WSP-nya ya.
karena tadi kita belum aktifkan fitur yang cek jika jadi landing page Bapak Ibu ya. Jadi makanya postingan kita tadi ataupun WSP kita itu dia tetap menjadi landing page beserta ditambah dengan WSP di bagian bawahnya seperti ini ya. Nah, coba kita lakukan pengubahannya Bapak Ibu. Kita coba lakukan pengubahan ya. Kita hapus dulu ini. Jadi kita coba kita copy dulu ya. Karena nggak bisa sekali jalan Bapak Ibu. Nah, ini kita edit lagi, kita copy lagi scriptnya ya. Nah, kita edit. Nah, ini kita hapus. Kita klik source seperti ini. Kemudian ini ya, kita coba cek checklist yang cek jika dijadikan landing page ini. Kita submit. Nah, kita coba refresh ya. Yang awalnya ada landing page di awal Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya itu WSP ya. Itu kalau kita refresh, nah dia sudah menghilang yang WSP-nya. Nah, ini hampir sama sebenarnya seperti yang di Casanova konveksi ini Bapak Ibu. Itu bisa muncul landing page-nya saja, namun sebenarnya di bawah ini ada WSP-nya. Nah, sama halnya seperti yang di ini ya, yang di website saya ini, yang digitalbusiness.my.id. Nah, itu perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di atas header untuk penggunaan yang landing page. Namun kami sarankan untuk penggunaan atas header dengan menggunakan landing page itu diusahakan kategori produknya yang satu niche dulu ya. Kalau yang kita contohkan ini Casanova konveksi, jadi produknya konveksi ya, namun untuk turunannya banyak ya, konveksi topi, konveksi kaos ya, kemudian ada konveksi tas dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, itu bisa disesuaikan nantinya seperti ini. Kalau ini kan dia gambar ya Bapak Ibu ya, kalau kita coba cek ini, dia ini gambar nih, jadi gambar yang disusun dengan landing page. Nah, ini kan di landing page dia, cuman ini gambar yang disusun. Nah, coba lagi nih, coba kita copy lagi. Nah, ini tinggal kita susun nanti Bapak Ibu kalau mau bermain seperti ini. Tapi yang kita praktekkan tadi yang pakai script HTML ya Bapak Ibu. Seperti ini dia jadinya. Nah, ini dimanapun postingan kita yang terindeks Bapak Ibu ya. Mungkin yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu setiap postingan kita yang terindeks, kalau kita bermain dengan landing page di atas header, itu yang akan muncul selalu atas landing page-nya Bapak Ibu ya. Berbeda halnya seperti mungkin Bapak Ibu pernah ikut kelas yang ini apa namanya Web Pro ya. Nah, itu dia beda lagi ya. Jadi kalau Web Pro itu dia bisa kita buat tampilannya sedemikian rupa, namun dia bisa kita bagi per halaman pakai fitur full page ya. Jadi tiap-tiap navbar ini itu dia bisa berubah ke halaman tersendiri. Nah, seperti itu. Sementara untuk yang yang di atas header, meskipun kita ada navbarnya seperti ini Bapak Ibu, cuman dia masih satu halaman ya, seperti ini. Nah, kalau kita klik ini, dia akan mengarah ke sesuai dengan navbarnya. Nah, ini mungkin pakai anchor tag Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Harga mungkin FAQ ya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa untuk di landing page atas header itu kita hanya bisa satu page ya, jadi nggak bisa banyak page seperti Web Pro. Kalau Web Pro itu kan kita pakai yang fitur full page ya. Sementara untuk di atas header itu kita cuma hanya bisa menggunakan satu page untuk landing page-nya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih setiap postingan kita yang ada di dalam dalam website kita yang sudah terindeks, mungkin bisa kita contohkan ada 10 ataupun 50 postingan yang terindeks. Kalau kita gunakan dengan landing page atas header ini, berarti munculnya hanya seperti ini Bapak Ibu ya. Makanya tadi kami sampaikan itu penggunaan LP di atas header itu diusahakan dengan satu niche saja produknya, seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Jadi meskipun nanti kata kunci yang terindeks di pencarian Google bermacam-macam Bapak Ibu ya, namun dengan satu kategori produk. Nah, karena kita sisipkan yang namanya atas header tadi dengan landing page, nah yang muncul akan seperti ini selalu Bapak Ibu ya. Mungkin 50 postingan terindeks di Google dengan kata kunci yang bermacam-macam Bapak Ibu, tapi dengan satu kategori produk ya, misalnya seperti yang konveksi tadi, ini konveksi topi ya. Nah, ini bordir komputer Bekasi, nanti belum ada topinya ya, belum lagi yang kaosnya, namun dia
untuk kategori produknya itu konveksi. Nah, dengan penggunaan landing page di atas header itu dia akan membahas terkait sesuai dengan ininya ya, jasa konveksinya ya, seperti ini kita lihat judulnya Casanova konveksi, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu praktekkan di WSP Bapak Ibu sekalian ya, yang membeli di baru beberapa waktu yang lalu ya, itu biasanya sudah upgrade pakai fitur atas header ini. Namun yang WSP lama Bapak Ibu itu mungkin ada beberapa yang belum terupdate, jadi bisa diupdate dengan hubungi CS dan melakukan registrasi ulang, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu untuk kita semua. Sekali lagi bisa untuk penggunaan landing page tadi ya, itu ada beberapa fitur. Yang pertama tadi di full page, kemudian di LP3 multi, kemudian di domain full page, dan terakhir di atas header ini. Jadi masing-masing fitur itu berbeda cara mainnya ya. Kalau di full page itu kita bikin permaling sendiri ya. Permaling itu adalah URL-nya. Kita create sendiri URL-nya dengan penyusunan tadi ya, sesuai dengan nama domain garis miring dengan sesuai dengan judul landing page-nya. Kemudian kalau dengan LP3 multi itu kita perlu postingan. Jadi kita buat postingan dulu, baru nanti kita sisipkan landing page-nya di dalam postingan tersebut. Kemudian untuk domain full page itu kita mau membuat landing page dengan domain tersendiri, dengan domain mandirinya. Jadi kita bisa pesankan ke Titik Terang Kreatif untuk membeli domain kosongan. Kemudian terakhir di atas header ini Bapak Ibu, kita juga bisa nambahkan landing page dengan penggunaan atas header ini. Jadi setiap postingan yang ada di dalam website kita yang sudah terindeks di pencarian Google, kalau kita mengaktifkan fitur landing page-nya di atas header, maka yang muncullah postingan ini ya, postingan landing page-nya ya. Jadi postingan produk kita itu nggak akan kelihatan. Jadi dia berada di belakang ataupun di bawah postingan kita ini Bapak Ibu ya. Di bawah postingan landing page-nya. Nah, sebenarnya di bawah ini ada WSP-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pada tempatnya dan penjelasan dari kami yang kurang jelas Bapak Ibu. Sekali lagi, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.